kembali. Dunia AI ini, wah, cepat sekali ya perkembangannya. Iya, betul. Rasanya hampir tiap hari ada berita baru yang bikin kaget. Nah, hari ini kita mau coba telusuri lagi nih sumber-sumber terbaru Anda, terutama soal yang lagi heboh, GPT-5 dari OpenAI. Dan beberapa kabar menarik lainnya juga, pastinya. Tujuannya sih bantu Anda memilah mana yang paling penting. Mungkin ada fakta seru, sedikit humor juga, tapi nggak bikin pusing lah. Siap ya? Siap. Fokus kita hari ini memang ke pembaruan AI per 9 Agustus 2025. Banyak soal GPT-5 yang baru rilis ini dan gimana platform lain langsung pakai. Oke, kita mulai dari bintang utamanya dulu deh, GPT-5. OpenAI bilang ini kecerdasannya udah, level PhD. Wow, level PhD. Dan yang menarik, ini udah ada di mana-mana. Microsoft misalnya, langsung tancap gas. Oh ya, di mana saja? Mereka langsung pasang di Copilot yang versi gratis, terus di Microsoft 365 Copilot buat pelanggan bisnis. Oke, jadi langsung luas ya jangkauannya. Iya, bahkan buat developer juga. Di GitHub Copilot sama Azure AI Foundry. Gerakannya cepat sekali. Betul. Dan bukan cuma Microsoft aja loh, platform lain juga gercep banget. Kayak JetBrains, tahu kan yang buat alat developer? Ah, iya, JetBrains. Gimana mereka? Mereka bilang GPT-5 ini bisa ningkatin kualitas kode sampai 1,5 sampai 2 kali lipat di tool mereka, Juni. Wah, signifikan itu. Banget. Malah ada contoh, Juni bisa bikin game ular, yang itu loh, game klasik, tersembunyi di dalam kode yang rumit. Cuma dari instruksi simpel. Keren. Platform lain gimana? Cursor, Factory, Vercel. Sama mereka juga latolin peningkatan babus, terutama buat tugas coding yang kompleks sama desain antarmuka pengguna, front-end. Katanya sih GPT-5 ini jago banget buat tugas-tugas agentik. Agentic? Maksudnya gimana tuh? Jadi AI-nya bisa ngerjain tugas coding yang rumit dari awal sampai akhir. Lebih mandiri gitu. Oke. Tapi, nah ini dia. Di tengah semua klaim level PhD ini, Ada apa? ada laporan lucu nih. Katanya GPT-5 bikin kesalahan dasar. Kesalahan dasar. Kayak apa contohnya? Ada yang bilang salah eja blueberry. Ngotot huruf B-nya ada 3. Serius masa iya? Ada lagi yang salah soal geografi Amerika Serikat. Salah sebut nama negara bagian. Agak aneh ya, model secanggih itu kok. Nah ini dia. Ini nunjukin realitas AI sekarang. Kemampuannya emang luar biasa naik, tapi belum sempurna juga. Jadi gimana penjelasannya? OpenAI bilang GPT-5 itu pakai sistem router, semacam pengatur lalu lintas internal gitu. Dia milih model internal mana yang paling pas buat tugas tertentu. Oh, jadi di dalamnya ada beberapa model lagi. Kemungkinan begitu, dan kadang untuk tugas yang butuh mikir mendalam, kita mungkin perlu kasih instruksi spesifik, kayak pikirkan baik-baik biar model yang paling kuat yang kerja. Ah, oke. Jadi ada triknya juga ya buat dapat hasil maksimal? Betul. Ini nunjukin keseimbangan antara kemampuan canggih sama tantangan yang masih ada. Belum bisa dilepas gitu aja. Ngomong-ngomong soal OpenAI, ada gosip menarik nih di balik layar. Gosip apa tuh? Katanya, mereka kasih bonus gede banget, jutaan dolar, buat beberapa karyawan kunci mereka, pas sebelum GPT-5 rilis. Wah, itu sih jelas sinyal kuat ya. Iya kan? Persaingan talenta di dunia AI ini bener-bener panas berarti. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal persaingan antar perusahaan aja, tapi juga nunjukin betapa pentingnya orang-orang di balik teknologi ini. Meta, xAI, semua juga lagi gencar rekrut kan? Oke deh, kita geser sedikit dari GPT-5. Ada kabar seru lain dari Microsoft. Apalagi dari Microsoft? Fitur baru, Copilot 3D. Sekarang gratis. Copilot 3D? Bisa apa tuh? Katanya sih bisa ubah gambar 2D jadi model 3D. Wah, menarik. Buat apa contohnya? Saya dengar bagus buat objek kayak perabotan IKEA gitu. Tapi katanya bisa lucu hasilnya kalau dicoba ke hewan peliharaan. Gimana maksudnya lucu? Ada cerita orang coba foto anjingnya terus dijadiin 3D pakai Copilot 3D. Hasilnya unik lah. Agak-agak abstrak gitu mungkin ya. Oke, kebayang. Nah, ada kabar bagus juga nih, terutama buat Anda para pelajar di Indonesia. Oh ya? Dari mana? Dari Google. Mereka nawarin akses gratis setahun penuh ke Google AI Pro. Gratis setahun. Itu isinya apa aja? Lumayan lengkap.
Ada Gemini 25 Pro, terus notebook LM Pro buat riset, plus dapat penyimpanan 2 terabyte juga. Wah, kesempatan bagus banget ini buat pelajar. Buat nyoba-nyoba alat AI canggih ya. Iya, betul. Pendaftarannya sampai 6 Oktober, jadi buruan cek deh kalau tertarik. Sip, sip. Terus, ada juga model-model AI baru yang lebih spesifik ya tugasnya. Ada beberapa, misalnya SWE Swiss. Ini model open source. Open source berarti kodenya terbuka ya? Betul, dia ini jago banget buat benerin bug atau error di kode software secara otomatis. Spesifik tapi sangat berguna buat developer itu. Iya, terus ada lagi, GNU Markdown 8B Thinking. Namanya unik ya? Thinking, berpikir. Maksudnya? Nah, itu dia. Katanya AI ini bisa berpikir dulu pas baca dokumen sebelum dia ubah jadi format Markdown. Konsep berpikir ini menarik. Mungkin biar lebih paham konteksnya gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Ini area riset yang lagi berkembang juga. Satu lagi buat yang suka visual. Apa tuh? Midjourney ya? Tepat. Midjourney rilis mode HD buat bikin video AI mereka. Oh, kualitasnya lebih tinggi dong berarti. Iya, jauh lebih tinggi katanya. Tapi, ya, ada tapinya. Harganya pasti ya? Betul, biayanya juga lebih mahal, sekitar 3,2 kali lipat dari mode standar. Jadi ini lebih buat kalangan profesional mungkin. Oke, jadi banyak banget ya pembaruan dalam waktu singkat ini. Kalau dirangkum, apa nih poin penting buat pendengar kita? Yang jelas AI ini makin kuat ya, terutama buat coding, buat mikir, dan makin gampang diakses lewat banyak platform. Dan integrasinya makin mulus ke alat yang kita pakai sehari-hari. Bahkan ada tawaran gratis buat pelajar tadi. Tapi, di sisi lain kita juga diingatkan lagi, secanggih apapun AI sekarang, dia belum sempurna. Masih bisa bikin kesalahan yang kadang ya nggak terduga. Jadi kuncinya tetap keseimbangan ya. Manfaatin kekuatannya, tapi juga paham batasannya. Tetap kritis. Persis, jangan terlalu gampang percaya gitu aja. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Dengan alat AI yang makin canggih, tapi katakannya punya kepribadian unik kayak tadi, ada di tangan Anda. Gimana ini bakal ngubah cara Anda belajar, atau kerja, atau mungkin berkreasi? Pertanyaan bagus. Dan keterampilan apa sih yang menurut Anda jadi makin penting buat diasah di era AI yang seperti ini? Itu dia pertanyaan yang menarik untuk terus kita eksplorasi bersama ya. Oke, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.